Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam satu rasa untuk semua insan, semua makhluk ciptaan Tuhan dan alam semesta. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamu alayka ya para nabi. Assalamu alayka ya para rasul. Assalamu alayka ya para wali. Assalamu alayka ya para aulia. Assalamu alayka ya para leluhur senusantara. Assalamu alayka ya para leluhur yang menguasai tanah Jawa Dipa. Assalamu alayka ya para raja-raja senusantara. Assalamu alayka ya Bapak Haji Paduka Soekarno. Assalamu alayka ya Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul. Assalamu alayka ya Pangeran Jayakarta. Assalamu alayka ya Ibu Ratu Mayang Sari Bojong Sari. Assalamu alayka ya Abah Sulaiman Banten. Assalamu alayka ya Bapak Muhar bin Jamhari. Assalamu alayka ya Ibu Masna binti Haji Baman. Assalamu alayka ya Malaikat Jibril. Assalamu alayka ya Malaikat Mikail. Assalamu alayka ya Malaikat Israfil. Assalamu alayka ya para ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anggota keluarga besar Master Ti Nusantara yang dicintai Allah, mari kita berterima kasih kepadanya yang telah menghadirkan kita di kesempatan ini dan saat ini kita disilaturahmikan dalam keadaan sehat. Bismillah,
kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya, mari kita wujudkan tanda syukur kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita rendahkan hati kita dengan serendah-rendahnya, atau sama dengan seperti mengosongkan gelas kita agar gelas kita bisa terisi dengan penyampaian-penyampaian atau keilmuan-keilmuan atau pencerahan pada kesempatan ini. Mari kita awali silaturahmi di Rumah Ilmu Keluarga Besar Master T Nusantara dengan memohon kepada Allah agar melembutkan hati kita, melembutkan pikiran kita, membukakan rahasia segala rahasianya untuk kita mengizinkannya, untuk kita memahami atau memasuki pemahaman-pemahaman yang sejati terhadap ayat-ayatnya, terhadap tanda-tanda kebesarannya. Oleh karenanya, mari kita sapa dengan penuh kelembutan dan cinta kasih dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua makhluk yang berada di tingkat kesadaran yang paling rendah agar segera berevolusi, bisa menjadi sumber cahaya, bisa menjadi sumber cinta, bisa menjadi sumber kebahagiaan, dan bisa menjadi sumber kedamaian bagi semua makhluk. Tidak boleh satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pencerahan atau keilmuan, itu hakikat dari filosofi Semar. Hal ini saya sampaikan dalam rangka mengingatkan diri saya dan seluruh anggota keluarga besar Master T Nusantara. Jadi saya mengingatkan hal ini, ya. Jadi saya mengingatkan hal ini aja terus-menerus, ya, diingatkan karena kita tidak sadar bahwa semua yang di tangan kita adalah pemberian. Jadi jangan merasa berjasa kalau kita memberi, karena semuanya diberikan oleh Allah dan sudah selayaknya pemberian dari Allah diberikan kembali dalam rangka kepedulian sesama kita. Itu minimal itu. Ini adalah hal yang sederhana yang salah karena selama ini kita mengucapkan terima kasih, harusnya kasih terima. Jadi kasih dulu baru nerima. Meraktekin nggak di sini? Ada lagi. Kasih terima. Di KBMTN meraktekin nggak hal itu? Iya. Oh, praktekin ini. Lah iya, makanya kan ini adalah hal yang sederhana yang salah karena selama ini kita mengucapkan terima kasih yang seharusnya kasih terima. Kan kita lagi praktek. Kasih dulu, nanti terima. Jadi kasih dulu baru terima. Lah kebanyakan kan terima kasih terus, bahkan lupa kasihnya. Yang diingat cuma terimanya aja. Kapan sih terimanya? Biasanya kalau disuruh menjumlah pada pintar tuh ngejumlah tuh. Tapi pas giliran membagi semuanya pada panik dan kaku. Kalau kalian pintar. Nah, kan? Tambah-tambahan pintar. Pintar. Kalian Bagi-bagi kaku. Nah, coba sekarang dengan adanya progres latihan nggak? Ya.
Nah, kalau sekarang nggak terlatih, bagaimana nanti? Itu sudah bisa bayangin. Kalau sekarang nggak terlatih, bagaimana nanti? Iya. Gitu. Makanya dengan progres itu adalah latihan sebetulnya. Tuh, bisa dikatakan latihan. Agar apa? Untuk terbiasa. Sehingga nanti pada saat ada terbiasa. Kalau orang nggak terbiasa nanti gimana? Ya, gitu. Aku. Makanya saya tawarkan harta kita, uang kita, mulai sekarang kita simpan, kita taruh di surga. Tuh, jadi tidak kena pencurian, tidak kena bencana alam, aman. Di sana caranya gimana? Gunakan harta kita untuk membahagiakan orang lain. Ya. Jadi apa yang dikerjakan di dalam KBMTN itu arahnya ke situ. Harta, ilmu, rezeki yang dititipkan lewat KBMTN adalah untuk membahagiakan orang lain. Pada waktunya. Betul Pak Imam? Iya, alhamdulillah. Inilah. Jadi kita ini, progres ini, selain latihan untuk melatih diri kita, adalah kita sedang mewujudkan untuk membahagiakan orang lain yang lebih banyak. Tarafnya taraf dunia. Ya. Coba kita lagi memunculkan suatu sistem yang akan membahagiakan orang lain sangat banyak. Tarafnya taraf dunia. Tapi dikerjakannya dengan tarif lokal. Bukan tarif dunia. Coba kalau kita kerjakan dengan taraf dunia dan tarif dunia. Udah kayak apa kita progresnya? Paham maksudnya? Taraf dunia, tarifnya lokal. Ayo. Terbalik, Kak. Lah, Terbalik musiknya. enggak terbalik, Pak. Tarafnya kita dunia, Pak. Mengerjakannya, Pak. Iya. Tapi tarifnya kan lokal progresnya, Pak. Oh gitu. Iya, iyalah. Jadi inilah R. Jadi R itu adalah rasa kudu peka ke sesama. Jadi keberhasilan orang berspiritual, beragama, atau berkeluarga hakiki cuma satu. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Tuh. Kalau mata, pikiran, dan hati masih penuh rasa curiga, tidak ada rasa kekeluargaan atau persahabatan, curiga aja pada orang lain, ya kalau begitu apa yang diharapkan? Surga gitu. Bahkan dalam satu kitab suci dikatakan kamu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu belum menjadi anak kecil. Jadi syarat untuk melihat kerajaan Allah harus jadi anak kecil. Apa anak kecil? Anak kecil itu ya kadang sering berantem, nangis-nangisan, 1 jam udah akur lagi. Ya. Enggak kayak anggota KBMTN dewasa seperti ini, kita bertahun-tahun rasa dendamnya dipelihara kadang. Makanya yang seperti itu susah masuk surga. Yang mudah masuk surga itu yang seperti anak kecil. Ini mah udah tua, bangka, bangkotan, dendaman. Aduh. Jadi
adanya alarm kepala pusing, diabetes, bisul, itu tuh tanda atau alarm yang sudah hidup di dalam diri kita. Nah, itu tuh sebabnya apa coba? Sebab dari kepala pusing, diabetes, bisul. Sebabnya adalah kebencian, kemarahan, kesedihan yang terus-menerus, yang diulang-ulang. Itu yang menyebabkan diri kita kurang gairah. Habis duduk, berdiri, nyengir dah. Jalannya oleng dah. Baru jalan sebentar, udah pada pegal dah. Jadi sebabnya adalah tadi kebencian, kemarahan, kesedihan yang terus-menerus, yang diulang-ulang. Jadinya alarmnya udah hidup tuh. Padahal sumber masalahnya adalah pikiran. Ulang ya. Padahal sumber masalahnya adalah pikiran. Sumber masalahnya adalah jiwa. Dan sumber masalahnya adalah mental. Agar tidak begitu, maka sadari bahwa diri kita harus jadi smart. Kalau bahasa Inggrisnya menjadi smart. Smart. Dibacanya smart. Tapi kalau kita karena ini leluhur, terkait leluhur, menjadi semar. Bagaimana jadi semar? Sahadatnya sempurna, elingnya sempurna, ya. Bahasa agama eling itu adalah zikir atau mengingat. Lah ini mah malah nyebut, bukannya ingat. Jadi kan nggak nyambung. Nyebut ya. Kayaknya kalau sudah merasa nyebut ribuan kali, itu katanya udah zikir. Coba sekarang praktekin. Nih, praktekin langsung ya. Semuanya nih, yang namanya mengingat. Pak Imam, monitor semua. Praktek. Bu Ratna. Ya. Bung, Hadir. Pak Mansur. Ya. Mau praktek nih. Mau praktek mengingat nih. Ya. Lanjut. Oke. Praktek nih ya. Kan banyak orang bilang kalau udah nyebut ribuan kali itu disebutnya mengingat. Ya, bahkan pakai pengeras suara. Nih, sekarang praktek. Coba ingat kedua orang tua kita. Udah ingat? Nah, bersuara nggak? Nah, jadi itu bedanya tuh mengingat sama nyebut. Sederhana. Nah, kebanyakan orang udah zikir ribuan, bahkan pakai speaker, itu disebutnya udah nginget. Padahal nyebut. Karena sebetulnya mengingat itu nggak ada suara. Kan tadi udah dipraktekin, coba ingat kedua orang tua. Nggak ada suara. Betul? Langsung terhubung. Kenapa bisa ingat? Ya udah ketemu sama orang tua dulu. Bahkan yang masih hidup masih bisa ketemu. Ya, karena udah berjumpa. Lah begitu kan sama Allah. Ini baru nyebut udah bilangnya ingat, berjumpanya belum. Kan kagak nyambung. Jadi kalau udah merasa nyebut ribuan kali, itu katanya udah zikir gitu. Jadi yang namanya zikir, yang namanya mengingat, itu nggak usah pakai suara, nggak usah pakai speaker. Iya kan? Benar. Kecuali kalau memang praktekinnya suruh nyebut.
apa udah pakai speaker juga yang Iya. daya suaranya sampai puluhan kilo juga nggak apa-apa. Iya, iya. Kalau suruh zikir pakai speaker lah bagaimana sih? Jadi kalau kita nggak belajar serius, nggak bisa membedakan mana mengingat, mana menyebut. Kebanyakan nyebut disebut mengatakan ingat, mengingat. Ya, Ya. itu kebanyakan tuh. Jadi ini Semar kelihatannya jadi dulu nggak ada makhluk seperti itu. Jadi Semar adalah simbolisasi dari leluhur kita tentang orang yang sudah mencapai kesejatian diri, yang sudah bisa melakukan atau mengaplikasikan yang 5 tadi. S-nya sudah, E-nya sudah, M-nya sudah, A-nya sudah, dan R-nya sudah. Makanya di dalam keluarga besar Master Nusantara itu ada 5 rasa yang harus terbangun di dalam diri setiap anggota KBMTN. Apabila yang 5 rasa sudah terbangun dan sudah dijalankan, maka maka diwujudkan di simbol Semar. Itu wajahnya putih. Jadi wajahnya putih kalau kita sudah terbangun 5 rasa itu. Cerah. Berkarisma. Itu. Kalau M-nya Pak, M-nya Manunggaling. Manunggaling Kaula Gusti. Iya. Itu bisa diartikan sama nggak dengan Ma'rifatullah? Sama. Iya, Kan M, Marifatullah. Ini karena saya pakai bahasa Manunggaling karena ini leluhur. Oh iya. Ya. Kalau dari bahasa agama Marifatullah. Gitu. Karena ini pesan leluhur Manunggaling saya bahasanya. bahasa leluhur. Gitu. Manunggaling Kaula Gusti itu menyatu ya. Menyatu. Gitu. Jadi gambar Semar yang beredar itu sudah banyak dirubah oleh orang-orang yang nggak ngerti maknanya. Ada Semar yang kuncungnya nggak ada, ya kan? Ada Semar wajahnya nggak putih lagi. Wajahnya belepotan. Ada Semar pakai baju. Itu sudah dirubah artinya. Secara tidak langsung dibelokkan lagi dari makna yang sebenarnya. Tuh. Dari Semar aja. Hah? Topinya? Topi. Apanya? Kuncung. Topi. Lah kagak ada topi, aslinya mah Pak adanya kuncung. Kuncir. Iya kuncir. Iya. Iya bukan topi, kuncung. Kan ada gambar Semar yang udah nggak ada kuncungnya. Jadi udah banyak dirubah. Dipresetin. Jadi ada yang ada bajunya, kan begitu ya? Bajunya hitam. Jadi bukan bajunya yang hitam, yang asli itu kulitnya yang hitam, bukan bajunya, kulitnya. Itu maksudnya kulitnya hitam legam. Itu artinya terbakar kena matahari. Karena Semar mah enggak manja, rajin, ulet. Tuh simbolnya. Rajin, ulet, kerja siang malam kena matahari. Makanya kulitnya hitam. Itu simbolnya, artinya. Itu Tapi mukanya putih. muka putih. Jadi bukan baju ya, kulitnya yang hitam. Karena simbol dia orang yang rajin kena terik matahari. Tuh. Kulitnya hitam, legam, terbakar karena matahari. Karena Semar mah nggak manja. Dikit-dikit, nah ini makan manja nih. Dikit-dikit ke dokter. Jerawat 1 aja ke dokter. Bengkel. Bisul 1 aja operasi. Padahal bisul bilangnya tumor. Herpes. Jadi ini semua simbolisasi dari apa? Wajahnya putih itu telunjuknya ngacung 1, jari telunjuk ya. Maaf nih, jadi Semar itu dari dulunya sahadatnya sudah luar biasa. Sholatnya juga sudah luar biasa. Tuh. Isyarat telunjuknya juga sudah diberi luar biasa dari dulu. Itu. Jadi beruntung
manusia yang sudah mengerti isyarat-isyarat dari semar. Hanya kita yang sudah dikasih tahu untuk mengerti ini. Jadi tolong dipelihara dan diaplikasikan. Jadilah semar. Makanya manusia yang sudah dikasih tahu cara meniti ke dalam diri tapi tidak melakoni dengan sesungguhnya, maka kata Quran, aku kutuk dia jadi kera. Tuh, nih kata Quran ya. Nanti saya kasih tahu ayatnya. Ini kalau jadi dari kalimat-kalimat ini nanti ada lagi yang saya ambil jadi judul lagi tuh. Nah, ini kata Quran. Kalau orang bahasa kitanya nih ya, kalau orang sudah dikasih keilmuan tidak melakoninya dengan tidak mengaplikasikan dan tidak mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, maka kata Quran, aku kutuk dia jadi kera. Tuh, yang sangat hina, keranya juga lagi menjadi kera yang sangat hina. Itu bahasa Quran. Jadi pesannya saat ini adalah untuk semua anggota keluarga besar Masjid Nusantara dan untuk saya juga, agar sadar bahwa kita semua adalah semar. Dan kalau sudah menjadi semar yang asli, itu bisa melakukan 7 hal. Ketika berhenti pergi, maka kita akan tiba. Ya, ketika kita berhenti pergi, maka kita akan tiba. Akan melakukan hal, maksudnya apabila kita sudah jadi semar yang asli, maka kita bisa melakukan hal. Ketika berhenti pergi, maka kita akan tiba. Kenapa selama ini waktu yang kita tunggu-tunggu belum tiba-tiba juga? Karena kita belum bisa melakukan yang namanya berhenti pergi. Maka akan tiba. Yang ada pergi terus gitu. Oh, ini tanda gitu. Tanda. Ada energi buruk. Aduh. Bisa dipahami? Monitor. Ya. Nah, jadi semar itu sosok diri ya. Iya diri kita. Sosok tokoh. Makanya kalau orang yang sudah bisa menjalankan semar jadi tokoh juga. Di kantong. Coba lihat aja nih, orang yang bepergian tergesa-gesa, pengennya pergi ke sesuatu tempat, naik kendaraan, mobil misalnya, atau motor, tergesa-gesa, itu kan ngebut, salip kanan, salip kiri, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kan nggak bener, ngejoprak jalan. Jadi jangan tergesa-gesa, karena hanya spesies manusia yang terburu-buru sehingga tidak bisa menikmati proses perjalanan hidupnya, karena selalu terburu-buru, enggak seperti pohon. Karena selama ini selalu mengikuti yang membuat tergesa-gesa dan terburu-buru, karena selama ini selalu mengikuti pikiran, ya, selalu mengikuti diri palsu kita, selalu ingin cepat belajar, selalu ingin cepat bisa, dan mengikuti selalu dan mengikuti saya ingin cepat bisa, ingin cepat sampai. Emangnya kita mau sampai kemana? Nih pertanyaan penting. Ingin cepat sampai, emangnya mau sampai kemana? Sampai kemana Pak Imam? Emangnya mau sampai kemana? Ya sampai tujuan lah. Tujuannya di mana? Yang lagi di progres ini kan. Jadi kalau mau sampai kemana, sebetulnya kalau kita sudah memahami dan menerima apa adanya di saat ini, itu sebetulnya yang sudah sampai.
selagi kita belum bisa memahami, belum bisa menyadari, belum bisa mementingkan saat ini, itu namanya belum sampai. Paham ya maksudnya? Ini dalam hal apa aja nih? Dalam hal apa aja? Jadi apabila kita sudah menerima apa adanya di saat ini, menyadari apa adanya di saat ini, berarti itu kita tandanya sudah sampai. Kalau saat ininya masih bingung, saat ininya masih ngeluh, saat ininya masih banyak hal yang dilakukan yang negatif, ya namanya belum sampai. Jadi mari kita lihat, belajarlah dari pohon. Pohon itu nggak tergesa-gesa, ya tetap dia sampai. Lihat itu pohon yang ada di depan rumah, Pak Imam. Lihat itu pohon yang ada di depan rumah, tumbuh pelan-pelan. Saking pelannya dia tumbuh sampai kita tidak bisa melihat kalau dia sedang tumbuh. Tahu-tahu setahun pohon mangga berbuah. Tahu-tahu kan begitu. Ya. Itu pohon gitu. Jadi kita menjalani hidup itu harus seperti pohon, jangan terburu-buru. Pasti nyampe, pasti. Tahu-tahu pohon kita potong. Berarti pohon itu ngasih manfaat. Atau rumah jadi adem deh, rumah jadi indah dan lain-lain. Ya, betul. Banyak manfaat-manfaatnya. Nah itu contoh pohon bambu, banyak memberikan manfaat. Dari mulai akar sampai pucuknya nggak ada yang nggak bermanfaat tuh pohon bambu. Dan semua dipersembahkan buat semesta, bukan buat dirinya. Bukan buat dirinya pohon bambu, bukan ya. Tapi lucunya manusia nih, khususnya anggota KBMTN, tidak ada atau kurang pengabdiannya, tidak ada atau kurang kebaikannya, tapi selalu memimpikan tempat istimewa semasa hidupnya dan setelah kematiannya. Betul? Betul nggak? Ya. Bisa dipahami maksudnya? Gimana? Jadi maksudnya apa? Nih, contoh nih ya. Ini contoh pohon bambu, Pak. Ya. Contoh pohon bambu itu banyak memberikan manfaat. Dari mulai akar sampai pucuknya, Pak. Sampai pucuknya nggak ada yang kebuang. Bahkan dia mah bisa buat bikin saung, Pak. Wah, banyak dah manfaatnya. Itu bermanfaat, dan semua manfaat dari pohon bambu itu semuanya dipersembahkan buat semesta, bukan buat dirinya. Oh iya. Paham? Tapi lucunya manusia, khususnya anggota KBMTN, tidak ada atau kurangnya pengabdiannya, tidak ada atau kurang kebaikannya, tapi selalu memimpikan tempat yang istimewa semasa hidupnya dan setelah kematiannya. Oh iya. Ya, Tanya tuh apa ya? gitu. Bisa diterima itu? Bisa terima. Alhamdulillah, berarti emang pada begitu, gitu kan, kalau bisa diterima. Lihat nih pohon pisang, memberi manfaat, memberikan buah pisang. Nggak pernah tuh saya tanya atau kita nanya, nanti kalau kamu mati mau masuk surga atau neraka? Jawabnya tuh pohon pisang jawabnya apa? Emang gue pikirin. Tuh, jadi begitu besar pengabdiannya, tidak pernah memikirkan tempat yang istimewa. Itulah pohon pisang. Itulah pohon pisang. Setelah mengabdi
Itu Pak. Itu contoh ya. Itu contoh. Jadi pohon pisang tidak pernah memikirkan mau kemana dan bagaimana setelah dia mengabdi. Setelah loh dia mengabdi. Beda dengan manusia. Khususnya iya beda dengan manusia. Khususnya anggota KBM TNI. Mohon maaf, nyumbangnya, progresnya baru sekian kecil gitu. Kencling gitu kan. Sekian. Impiannya udah di surga. Impiannya udah surga tuh impiannya. Istimewa. Bisa dipahami? Lanjut atau diulang? Jadi Semar itu, jadi apa sesungguhnya Semar itu? Jadi Semar itu adalah simbol manusia yang sudah mencapai kesejatian diri. Itulah pentingnya kita harus mencari kuburan Semar. Di dalam pewayangan, Semar itu adalah pewaris sah yang menguasai 3 alam. Ya, di dalam pewayangan Semar itu adalah pewaris sah yang menguasai 3 alam. 1, yang menguasai alam Mayapada, dunianya para dewa, alam-alam laut atau Jabarut, alam-alam yang tinggi penguasanya Semar. Maka siapapun manusia yang sudah mencapai kesejatian diri, dia menjadi penguasa 3 alam. Bahkan para dewa pun sujud pada manusia yang begitu. Tahu yang begitu maksudnya? Ya. Jadi yang begitu, ya manusia yang jadi Semar udah Pak. Jadi dewa pun bersujud pada manusia yang begitu. Makanya manusia yang mengerti menjadi manusia itu. Jadi manusia yang mengerti menjadi manusia, atau manusia yang memerankan dirinya sebagai manusia, itu lebih istimewa daripada menjadi dewa, karena ada gunanya dalam kehidupannya. 2, penguasa alam Mayapada, itulah yang disebut dunia manusia. Yang ketiga adalah penguasa alam Arcapada, dunia bawah. Jadi walaupun Semar menguasai 3 alam, tetapi Semar lebih memilih hidup di dunia Mayapada, artinya di dunia manusia. Itulah unggulnya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin. Itulah martabat alam, hanya ada pada diri manusia. Nah, martabat alam itu ada 7 alam. Ya, martabat alam hanya ada pada diri manusia, yaitu ada 7. Yang pertama, alam ahadiyah. Yang kedua, alam wahdah. Yang ketiga, alam wahidiyah. Yang keempat, alam arwah. Yang kelima, alam amsal. Yang keenam, alam azam. Yang ketujuh adalah alam insan kamil. Nah, semua alam-alam ini, ada 7 alam. Ini nanti akan saya urai lebih luas lagi dalam kesempatan yang lain. Makanya ketika kita jadi manusia, berkesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, kesempatan bertemu dengan jati diri, disitulah keunggulan manusia. Saya ulang ya. Makanya ketika jadi manusia, kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, kesempatan bertemu dengan jati dirinya,
disitulah keunggulan manusia. Jadi anggota keluarga besar Master Nusantara, jangan sia-siakan kesempatan ini agar dirinya menjadi unggul dan menemukan keunggulan dirinya masing-masing. Berarti yang belum menemukan keunggulan, yang belum menemukan keunggulan di dalam dirinya masing-masing, berarti itu tandanya masih menyia-nyiakan waktu atau masih menyia-nyiakan kesempatan. Semar memilih tinggal di dunia, ya. Semar memilih tinggal di dunia manusia. Bahkan Semar memilih menjadi sebagai orang miskin, rakyat kelas bawah. Dia memilih jalan hidup sederhana daripada memilih atau memiliki dan menduduki kursi kekuasaan kerajaan. Padahal kalau mau dia penguasa 3 alam, tetapi lebih baik menjadi orang biasa. Menjadi orang yang biasa itu luar biasa. Pung, Ipung, sama enggak dengan Pangeran Siddhartha? Sama enggak dengan Pangeran Siddhartha? Iya sama. Sama ya. Oke. Jadi saya ulang nih ya. Semar memilih tinggal di dunia. Sudah dapat tamat. Ya, Semar memilih tinggal di dunia manusia. Bahkan Semar memilih menjadi sebagai orang miskin, rakyat kelas bawah. Dia memilih jalan hidup sederhana daripada memilih atau memiliki dan menduduki kursi kekuasaan kerajaan. Padahal kalau dia mau, dia adalah penguasa 3 alam, tetapi lebih baik menjadi orang biasa. Ada nggak di KBMTN itu? Nyontoin nggak saya? Nyontoin ya? Nyontoin nggak? Suri teladan. Lah iya, artinya kan sesuai ini nih, sesuai pesan dari leluhur nih, ilmu Semar. 1, ilmu Semar. 2, apa yang saya sampaikan adalah yang dialami atau pengalaman, begitu maksudnya Pak. Ya. Padahal kalau mau dia penguasa 3 alam, tetapi lebih baik menjadi orang biasa. Karena apa? Menjadi orang yang biasa itu sesungguhnya luar biasa. Karena sedikit orang yang menginginkan. Coba, lebih banyak mana? Orang yang menginginkan jadi orang biasa atau jadi orang yang luar biasa? Kebanyakan orang yang luar biasa. Kebanyakan menjadi orang luar biasa kan? Iya. Nah, itulah makanya Semar memilih menjadi orang biasa. Karena sedikit yang minat. Karena sedikit yang menginginkan. Menjadi orang luar biasa itu biasa sebetulnya, karena banyak yang menginginkan. Benar? Iya. Nah, jadi kalau saya atau di rumah ilmu keluarga besar Masjid Nusantara itu mengajarkan yang luar biasa. Misalnya kalau misalnya nih di KBMTN mengajarkan yang luar biasa. Misalnya nih, ayo sini pada belajar dengan saya agar kebal misalnya, agar nggak mempan di silet. Itu pasti pesertanya banyak. Karena apa? Karena pengen luar biasa. Coba kalau saya mengajarkan nih, kalau ngaji sama saya, kalau dagang itu udah nggak ada ruginya dah, pasti untung terus. Banyak nggak yang mau? Orang pasar datang semua. Itu pasti banyak yang mau, banyak yang ingin. Tapi karena saya mengajarkan setidaknya sebaliknya, itu saya mengajarkan yang biasa saja, yang sederhana. Tapi luar biasa. Ya, saya mengajarkan yang sederhana. Apa tuh yang sederhana?
Ya kalau dilempar batu ya tetap berdarah. Ya kalau berdagang ya juga tetap kadang untung, kadang rugi. Ya kan? Jadi saya mengajarkan itu kita harus bisa menerima dua-duanya. Ya untung yang terima, rugi ya diterima. Makanya sedikit yang minat. Betul? Iya. Nah, keilmuan nggak ada yang menarik. Saya juga nggak tahu kenapa anggota KBMTN masih ada yang mau dengar keilmuan. Padahal ini adalah hal yang nggak menarik. Dan di sini biasa-biasa saja ilmunya. Benar. Ya, betul? Monitor. Iya. Siap. Udah bisa dipahamin Pak Imam? Jadi di sini saya mengajarkan hal yang biasa saja, yang nggak menarik. Tapi pada umumnya sih pada pengen luar biasa. Ya iya makanya kalau saya mengajarkan yang luar biasa itu pasti banyak. Yang mau Pak. Itu dia. Karena kalau kita ingin jadi luar biasa, ya itu sebetulnya biasa Pak. Udah umum. Tapi kalau orang yang pengen biasa saja, itu jarang Pak. Orang yang menginginkan itu jarang. Iya. Iya, benar. Iya. Oke. Jadi saya mengajarkan ilmu. Kalau saya mengajarkan ilmu bisa ngilang, itu pasti banyak yang minat. Sekarang mau nggak punya ilmu begitu? Yang mau yang. Mau. Hilang terus. Jadi kalau kita ingin ilmu seperti itu di dalam diri kita berarti sudah punya niat jahat. Main mau aja. Jelas nih kalimat ini ya. Kalau saya mengajarkan ilmu bisa ngilang, ini pasti banyak yang minat. Sekarang saya tanya, mau enggak punya ilmu begitu? Enggak. Nah, kan? Ya iya, jadi kalau kita ingin ilmu seperti itu, berarti di dalam diri kita berarti sudah punya niat jahat. Karena ilmu yang semacam itu kebanyakan digunakan untuk kejahatan. Bagaimana caranya biar bisa ngerampok nggak kelihatan? Itu mah namanya tuyul. Emang yang mau jadi tuyul? Biasanya ilmu tuyul yang begitu itu malah banyak penggemarnya. Ya. Yang jadi Tapi ilmu menjadi orang biasa, hidup biasa, menerima semua kenyataan apa adanya, jarang yang mau. Tuh. Padahal Nabi Muhammad aja oleh Allah dikatakan, Kul innama ana basyaru milukum. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Jadi tokoh yang bernama Semar ini adalah salah satu tokoh dalam dunia pewayangan. Bagi wayang golek atau wayang kulit itu sama ada Semar. Ini tokoh di pewayangan. Biasanya di dalam pementasan wayang golek atau wayang kulit, kalau Semar sudah datang itu dengan cepot. Biasanya di situ ada janaka atau jenaka. Tahu nggak? Tahu. Apa tuh jenaka? Kan ria jenaka. Hah? Ada ria jenaka tuh. Nah, iya. Ya, jadi janaka itu adalah sebetulnya nih makna hakikinya ya. Janaka itu adalah jannah dari jannah. Jannah ka. Jannah itu surga, ka itu kamu. Makanya syarat untuk masuk surga
harus seperti anak kecil. Kalau anak kecil nggak serius, tuh nggak seperti ini yang ada nih, pada serius. Makanya kalau serius ya seperti ini nih anggota nih, jadi banyak yang banyak penyakit. Makanya keseriusan itu adalah penyakit karena tegang. Coba arahkan apa yang dikasih Allah, lebih dari itu, alihkan pikiran ke Allah yang maha kaya. Makanya saya belajar mendoakan anggota KBMTN dan sambil mencontohkan. Tapi karena anggota KBMTN saking seriusnya dengan dirinya yang belum hijrah secara hakiki, ini namanya kurang jenaka. Makanya orang yang kurang jenaka jadi apa? Janaka adalah surgamu. Di mana surga? Ya di saat ini. Kalau ditanya di mana surga? Di saat ini. Sekarang. Makanya yang hidupnya kurang janaka, terlalu serius, lihat aja mukanya, ngaca deh, tegang semua, dan seperti kadang ada yang sampai hitam, kusam, ya itu kalau terlalu terlihat pokoknya. Iya, terlalu serius. Nah, itu yang namanya neraka sebetulnya. Bedanya cuma dikit tuh, jenaka meneraka. Jadi kalau yang terlalu serius, mukanya kusam, nggak bercahaya, nah, itu yang namanya neraka. Jadi neraka itu keseriusan, terlalu serius, tegang. Makanya semoga setelah ngaji, setelah dengar keilmuan di rumah KBMTN, Ilmu. bebas. Kan saya mah kadang bebas, nyanyi hayo, joget hayo. Nah, itu kan itu kelihatannya udah tuh, itu namanya kayaknya udah kelihatan tuh manusianya gitu. Ya kalau dulu mah Neraka itu ceria ya bos. ya ceria salah satunya ceria. Ya, ceria itu kalau dalam bahasa ini jannah itu surga, kaknya itu kamu, jadi surgamu. Jadi kalau orang ada di surga, kalau orang merasakan surga, ya setria janaka gitu. Saya mbak ya. Iya. Saya juga Pak. Gitu. Jadi kalau ya hayo joget ya hayo, nyanyi ya hayo. Jadi kayaknya kan kelihatan jadi manusianya. Coba kalau dulu seperti apa? Seperti apa dulu? Seperti uka. Itu. Uka kan nggak jelas. Wah itu uka-uka. Ya kan uka kan nggak jelas. Banyak yang ngomong, banyak di luaran juga ngomong kalau musik itu haram, musik itu nggak benar. Padahal musik itu bunyi-bunyian. Setiap yang berbunyi adalah getaran yang merambat, itu disebut gelombang. Ada suara di mana itu karena ada suara dari diri kita itu karena ada pita suara bergetar, makanya jadinya bunyi, ada getaran, ada getar. Kalau suara musik ya bukan, itu termasuk sama-sama getaran sih gitu. Cuma kalau suara kita bukan termasuk musik gitu maksudnya. Tapi sama-sama bersuara. Ya musik ya suara, getaran, bunyi. Musik Suara kita ya pita suara, bunyi juga gitu. Sama-sama getaran juga gitu. Tapi kok orang bilang, ada yang bilang bahwa musik itu haram, itu maksudnya. Kan nggak sinkron. Iya. Jadi Allah Maha Indah. Kalau Allah Maha Indah, tidak mungkin Allah merampas keindahan. Kata Allah yang menciptakan Berarti
Semar itu menggambarkan atau mewakili, ya menggambarkan lah tokoh atau sosok manusia luar biasa yang berpenampilan amat sangat sederhana. Iya. Biasa-biasa saja. Iya. Jadi Dan beliau adalah pamomong. ya iya, sebetulnya semuanya kita harus begitu. Pamomong. Jadi- Begitu A, Jadi nggak kayak AA tuh. jadi Pung, udah mulai paham ya Pung? Kenapa simbol Semar dari kamu Pung? Udah mulai paham belum Pung? Udah mulai bisa diresapi ya Pung? Iya. Jadi itu pesan sebetulnya buat kamu Pung, karena lewat kamu gitu. Nah tapi kalau kita kaji lagi lebih mendalam, sedangkan saya membahas Semar ini dengan kalimat-kalimat atau keilmuan atau kata-kata yang bersifat islami, muslim ya, secara agama. Tapi kok Semarnya disimbolkan ke kamu yang istilahnya secara agama non muslim ya, itu yang disebut ya Semar itu kan tadi enggak apa namanya bisa apa ya, apa Pung kesimpulannya kalau Semar itu Semar itu, bisa dari kamu? Semar itu tokoh yang amat fleksibel. Nah ya, Beliau adalah sosok yang luar biasa, dan tapi dia itu fleksibel banget. nah itu maksudnya itu. Kalau logika ya, saya membahas Semar terus dengan bahasa Islami, seharusnya simbol Semar itu saya dapat dari orang Islam yang Islami, logika ya. Tapi karena sosok Semar, tokoh Semar seperti itu, ya bisa lewat mana aja karena tadi fleksibel. Gitu Pung. Begitu Pak Imam. Yoi. Jenaka banget. Jenaka banget sih. Jenaka banget. Jadi Allah itu nggak mungkin merampas keindahan, karena Allah menciptakan keindahan gitu. Jadi nggak ada musik ya sepi, seperti kuburan. Mending kalau kuburan Semar. Jadi sekarang kita analisa. Jadi yang namanya Semar itu digambarkan berkulit hitam, bukan berbaju hitam. Wajahnya putih, memiliki rambut ada kuncungnya. Jadi leluhur kita itu menciptakan Semar menciptakan Semar itu kuncungnya sebetulnya ada 99. Makanya ada progres 99. Tuh. Itu adalah kuncungnya Semar kalau mau tahu tuh 99. Nah, sekarang mah dirubah kuncungnya Semar cuma 1. Padahal kuncungnya Semar 99 itu diambil dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya, dan seterusnya sampai terakhir itu sampai ya Sobur. Jadinya di mana posisi kuncung yang di kepala nih? Posisi kuncung itu di kepala ya. Posisi kuncung di kepala. Itu ada 99. Betulnya. Jadi kepala itu atau kuncungnya itu ada di kepala atau di gunung atau di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya siapapun orangnya yang sudah sampai di puncak kesadaran tertinggi itu namanya tahaluk billah, tahaluk
bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Tuh, ya. Siapapun manusianya yang sudah mencapai di puncak kesadaran tertinggi itu menjadi tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti Allah. Allah Asmaul Husna sudah nyata di dalam diri, bukan dihafalkan Asmaul Husnanya, tapi nyata di dalam diri, diaplikasikan. Begitu Pak Imam penjelasan Asmaul Husna. Adanya itu sebetulnya kuncung semar, adanya di kepala kita. Sekarang gak usah banyak, 2 saja Asmaul Husna diwujudkan di dalam diri, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, awali hidup kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, isi hidup kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sudah beres tuh semua. Kehidupan welas asih, ya, welas asih. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu pun welas asih pun maksudnya. Welas asih mah beres. Pokoknya kalau kita udah menjalankan iya, makanya kalau kita sudah menjalankan welas asih mah beres deh. Karena welas asih itu cahaya. Jadi setiap cahaya datang, kegelapan pasti sirna. Karena satu-satunya untuk menghilangkan kegelapan bukan menendang atau membuang kegelapan, tapi menghadirkan cahaya. Artinya bagi anggota KBMTN yang pikirannya masih gelap, yang kesadarannya belum mencapai puncak, jangan dibuang kegelapannya, jangan dilempar, tapi hadirkan cahaya. Makanya dengarkan keilmuan, itu pintu awal hidayah, pintunya baru. Agar apa? Agar kegelapan di dalam diri bisa tercerahkan oleh cahaya. Itu maksudnya. Doa Imam, dengerin. Cinta kasih bukan kasih cinta. Imam kasih cinta. Cinta kasih bukan cinta kasih. Kasih cinta. Gitu. Jadi Pak Imam, kalau untuk merubah diri kita, nih, untuk merubah diri bukan kita membuang, tapi kita menghadirkan cahaya, bukan membuang kegelapan. Menghadirkan cahaya. Berarti selama ini yang belum berubah berarti belum menghadirkan cahaya di dalam dirinya. Nyaman di zona gelap. Gitu. Jalan gelap yang kau pilih ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan selama ini? Begitu kita lihat kegelapan, menendang kegelapan dengan cara-cara kegelapan. Oh, udah selama ini ditendang kegelapannya. Cara nendangnya juga cara yang gelap juga. Akhirnya menjadi tambah gelap. Karena jalan yang kamu pilih ekstrim. Pilihlah jalan tengah. Nah, jadi semua anggota keluarga besar Master di Nusantara, silahkan, mohon hadirkan cahaya agar kegelapan yang ada di dalam diri dan di dalam pikiran masing-masing terisi dengan cahaya ilahi. Jelas? Ya. Semar itu biasanya digambarnya jari tangannya mengepal. Coba lihat dalam Wayang. Dalam sholat itu mengapa? Mana yang lebih banyak menunjuk? Nunjuk memang atu, tapi nunjuk ke belakang itu lebih banyak. Mengepal, jadi menunjuk keluar itu 1, tapi menunjuk ke dalam diri itu 3. Betul nggak? Coba praktekin ngepel sambil nunjuk.
berarti menunjuk keluar diri lebih sedikit, dan berarti mengoreksi diri sendiri itu harus lebih sering daripada kita mengoreksi orang lain. Jadi Semar itu mengajarkannya begitu, menunjuk satu, menunjuk ke dalam diri 3, keluar 1. Tuh, itu salah satunya seperti itu. Nah, itu baru arti yang paling dangkal sebetulnya dari kepalan Semar, dari telunjuknya Semar. Tapi arti yang paling dalam adalah temukan rahasia ngacungnya Semar. Karena kalau sudah ketemu rahasia ngacungnya Semar, itu akan ketemu dengan kuburannya Semar yang hakikat yang ada di dalam diri masing-masing. Kita akan menemukan pusat semesta dalam diri. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, aku bentangkan kebesaranku kepada dirimu sendiri, dan siapa yang sudah menemukan kebesaran Tuhan pada dirinya, takbir, Allahu Akbar, berarti dia sudah menemukan yang namanya kebenaran. Saya ulang ya, siapa saja manusianya yang sudah menemukan kebesaran Tuhan pada dirinya, berarti dia sudah menemukan kebenaran. Ini mah belum ketemu, udah paling bener aja gitu. Itu yang sering kebanyakan. Jadi tokoh Semar itu gambaran manusia sejati yang telah mengenal jati dirinya dan telah mengenal Tuhannya. Oleh karena itu, wujud, gerak, sifat itulah yang ada di dalam dirinya Semar. Ada wujud, ada gerak, ada sifat. Semar tidak memakai baju, terus pinggangnya memakai kain berwarna hitam putih, betul? Nah, hitam putih corak kotak-kotak. Nah, terkait hitam putih, tahu bedanya hitam dan putih? Tahu. Coba apa? Dan cahaya. Hah? Hitam kegelapan. Putih kan cahaya. Oke. Jadi di saat kita dalam kondisi kegelapan, jangan menentang kegelapan, tapi Ya. menghadirkan cahaya. Ya. Seperti itu. Oke, secara fisik putih itu disebut cahaya. Cahaya polikromatik namanya. Contoh, sinar matahari cahayanya putih karena melewati kabut dan uap air biasanya muncul menjadi 7 warna. Itu yang namanya pelangi. Apa pelangi? Pelangi itu sebetulnya sinar putih, sinar matahari memasuki kabut dan uap air. Biasanya itu terjadi pada saat hujan poyan atau hujan tapi panas. Disitulah terjadinya pelangi karena sinar matahari memasuki uap air dan ada kerapatan udara di situ, terjadi yang namanya pembelokan cahaya, disebut peristiwa dispersi cahaya. Akibatnya cahaya polikromatik terurai menjadi 7 warna. Ini bicara angka 7 lagi. Nah, 7 warna itu terkait bendera KBMTN. Ya, Iya. 7 KBMTN bendera, 7 itu warna. ada 7 warna Betul. dan warnanya warna pelangi. Mm. Jadi maksudnya bendera KBMTN itu ada 7 warna, sumbernya 1, cahaya. Mm. Sumbernya cahaya ilahi yang digambarkan oleh matahari. Karena ada pembelokan gitu, ada proses secara fisika, ada pembelokan, terjadilah 7 warna. Karena ada proses pembangunan sistem keluarga besar Master T Nusantara, makanya warnanya jadi 7. Pembelokan bukan pemantulan ya itu. Pembelokan, Pembiasan ya. pembelokan beda, bukan pembiasan, pembelokan. Jadi ini sinar, terus harus nembus ke sini. Ya. Karena ada Uap. kabut awan, jadi belok ke sono gitu.
Nah, itu. Paham ya? Maksudnya gambar apa warna bendera KBMTN? Ya. Ya. Jadi ngambil saya membuat warna bendera KBMTN itu berdasarkan petunjuk secara petunjuk alam nih seperti ini. Nah, tapi itu dari warna. Dan dari bicara angka kan 7. 7 lagi nih, ya. Merah, jingga, kuning, yang keempat hijau, 5 biru, 6 nila, dan yang ketujuh adalah ungu. Jadi 7 lagi karena memang angka 7 ini adalah simbolisasi alam untuk menemukan rahasia alam. Makanya progresnya 270. 2 itu adalah hubungan antara diri kita dengan Tuhan. 7 itu alam semesta. 0 itu fitrah, agar lahirnya kita atau diri kita menjadi fitrah. Itulah progres 270 rahasia alam. Jadi tidak heran kalau orang tawaf 7 putaran, ya. Orang sa'i 7 kali mondar mandir antara Safa dan Marwah. Ingat nggak Safa dan Marwah itu apa? Ayo, materi haji udah saya sampaikan. Apa artinya Safa dan Marwah? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Dari bukit Safa ke Marwah. Iya, Safa dan Marwah itu artinya apa? Maksudnya? Mengelilingi Ka'bah. Bukan. Kemudian, ingat nggak? Nah ini, nah ini, nah iki. Jadi Safa adalah ikhlas, Marwah adalah kebahagiaan. Makanya setiap sesuatu hal, pekerjaan, tindakan, pikiran, apapun bentuknya yang dimulai dari ikhlas itu akan berujung kebahagiaan. Itulah Safa dan Marwah. Melempar jumroh juga dengan 7 batu. Jadi itu enggak heran. Ya. Jadi hal itu saya enggak heran. Betul-betul enggak heran. Yang heran itu anggota keluarga besar Masjid Nusantara ya enggak ngerti-ngerti. Itu yang bikin saya heran. Karena enggak ngerti-ngerti. Disampaikan udah, keilmuan udah, contoh udah. Tapi nggak ngerti-ngerti. Nah itu yang saya heran. Oke lanjut. Jadi putih itu adalah cahaya. Cahaya pirokmatik. Pilikromatik, cahaya pilikromatik. Di dalam cahaya putih ada 7 warna. Makanya putih disebut warna. Kalau hitam bukan warna. Putih itu disebut cahaya. Hitam itu bukan cahaya. Merah, jingga, kuning, hijau itu disebutnya warna. Tapi hitam bukan warna. Mejiku hibini. Hinya hijau. Enggak ada. Jadi apa maknanya sesungguhnya? Apa maksudnya? Jadi apa maknanya sarungnya Semar itu di kehidupan ini? Cuma 2, kehadiran cahaya. Makanya hitam disebut ketiadaan cahaya. Makanya putih dilambangkan dengan kesucian. Jadi putih itu cahaya, hitam ketiadaan cahaya. Artinya tuh bukan warna kalau hitam, Kegelapan. tapi ketiadaan cahaya. Coba malam nggak ada cahaya, apa jadinya? Hitam nggak? Iya.
karena nggak ada cahaya. Gitu. Jadi kalau hitam itu ketiadaan cahaya, kalau putih cahaya, hitam ketiadaan cahaya. Kalau 70 apa Pak tadi Pak? Hah? Yang progres Keseimbangan, 2 keseimbangan ya? Hubungan itu hubungan antara manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, Tuhannya. sehingga bisa fitrah seperti alam, sehingga bisa terhubung dengan alam semesta. Yang 7 ini? Itu alam semesta, tujuannya alam semesta. Makanya progres 270 itu artinya kita harus menjaga keseimbangan hubungan kita terhadap Tuhannya, hubungan kita terhadap Allah. Agar apa? Agar bisa berbaur dengan semesta, alam semesta. Nah, kalau udah berbaur sesama alam semesta, udah connect, kan tinggal lahirnya fitrah. Cahaya hitam disebut ketiadaan cahaya. Makanya putih dilambangkan dengan kesucian. Hitam melambangkan kegelapan atau kejahatan. Jadi yang namanya jahat itu apa? Ada yang tahu? Yang jahat itu gelap hati. Jahat itu adalah karena ketiadaan cahaya. Setengah 12. Tidak hadir, ini dikit lagi nih. Tidak hadir, tidak hadir Allah, tidak dirasakan Kehadirannya. kehadirannya. Allah itu yang menyebabkan orang jahat. Sering kan pakai baju putih? Sering nggak pakai baju putih? Kapan? Biasanya pas ada acara-acara yang dianggap suci. Bener? Pengajian, maulid, tuh. Ya. Tahu makna orang yang pakai baju putih? Makna sebetulnya orang yang pakai baju putih itu siap menerima semua warna. Ini banyak yang pakai baju putih tapi merasanya paling benar, paling suci, merasa paling benar sendiri, yang lain salah. Padahal kalau sudah pakai baju putih itu sudah suci. Artinya kalau orang sudah suci adalah orang yang sudah menerima semua warna, menerima semua orang lain apa adanya. Itulah ciri orang suci. Jadi jangan pundung, jangan baperan, karena sudah bisa menerima semua warna. Ukur orang lain dari ukuran orang. Monitor. Nanti kalau kita pakai baju putih, awas, ada tanggung jawabnya. Ada nggak saya terkadang pakai baju putih-putih? Ada. Nah, itu dari terkait dalam itu diminta, ya maknanya ini kalau pakai baju putih. Jadi kita harus bisa menerima semua warna. Karena kalau udah warna putih dikasih warna apa aja bisa masuk. Jadi kalau pakai baju putih itu ada tanggung jawabnya. Kita usah pakai. Makanya ada kan, walaupun orang atau saya pakai baju putih kan jarang anggota KBFTN saya suruh pakai baju putih. Jarang. Karena apa? Karena saya tahu tanggung jawabnya. Bos, Hoi. saya lagi mikir, berarti smart itu bisa menggambarkan pusernya kehidupan, mungkin seperti itu. Terus ada kaitannya mungkin smart itu juga mempunyai nama lain
pusar bumi atau apa ya? Mungkin seperti Ismoyo itu. Ya Ismoyo Jati. ya. Ya, nanti tentang Ismoyo Jati dan yang lain-lain itu saya bahas di Keilmuan Semar juga. Itu di episode yang kedua. Ya, soalnya banyak materinya tentang Semar. Jadi ini saya juga sebetulnya baru separoh nih. Materinya saya bikin baru separoh karena banyak banget yang belum saya tuangkan ke tulisan, yang belum saya bisa sampaikan. Ini banyak banget, ini bisa nyampe pagi kalau ngobrolin Semar sampai selesai. Jadi ini saya separohnya aja sebetulnya gitu. Jadi itu nanti saya bahas itu tentang Ismoyo Jati, Soko Guru, Pandawa 5, semuanya terbahas di Semar. Dan semuanya harus paham kalau kita udah pakai baju putih tuh secara makna hakiki, dan itu bagian kecil cara kita menampakkan kemuliaan Allah ya. Lah ini memakai baju putih aja tapi merasa paling bener. Lah sucinya di mana gitu. Orang belum pada tahu. Dan kita harus paham warna-warni juga yang disebabkan dari putih ya. Jadi warna-warni juga disebabkan dari putihnya warna atau cahaya, sehingga kita bisa menerima warna-warni. Nah, makanya itulah bendera KBMTN. Kenapa warna-warni, ada 7 warna? Berarti KBMTN ini siap menerima semua umat manusia tanpa membedakan hal apapun. Itu maksudnya. Simbolnya 7 warna. Karena 7 warna itu berasal dari warna putih. Gitu. Jadi sarungnya Semar warna atau corak hitam putih karena hidup itu corak. Ya, hidup itu corak. Kita dalam hidup itu cuma satu. Kalau disuruh belajar itu menerima dan menghargai perbedaan, karena hidup itu adalah corak. Berwarna. Ya, iya, bercorak, berwarna. Makanya kita diajarkannya harus menerima dan menghargai perbedaan. Gitu. Lah, kalau orang yang nggak bisa menghargai perbedaan, dia aja yang paling bener. Nah itu mah jauh, itu udah jadi Semar Pak, jauh. Kusut iya. Nah, Semar juga selalu bawa kantong selendang dan isinya bukan HP seperti kita. Kantong Semar mah kosong karena selalu kosong. Kalau kosong ringan. Ada kantong ya? Kalau kita naik gunung, kalau kita tangan kosong, kita nggak bawa apa-apa, kan ringan. Dan jangan buru-buru. Kosong berarti bisa menampung apapun. Iya, dan kalau kita naik gunung kosong, ringan, juga jangan buru-buru menyatakan sudah melihat pemandangan yang indah kalau belum sampai ke puncaknya. Jadi yang namanya naik gunung itu bisa lewat jalan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita sudah sampai puncaknya, sudah sampai puncaknya, itu sama-sama terlihat keindahannya. Monitor? Ya. Nah, jadi di dalam KBMTN semua anggota yang belum bisa melihat keindahan di dalam perjalanan atau tirakat atau topo broto di dalam KBMTN, yang belum bisa melihat keindahan ya karena belum mencapai puncak.
Puncak apa? Puncak kesadaran. Ya, cirinya itu tuh. Jadi kalau masih berbeda, masih belum bisa melihat keindahan, nah itu berarti belum nyampe ke puncak. Karena kalau kita sudah sampai puncak, itu sama-sama kita ngelihat keindahannya. Ya namanya juga sama-sama di puncak. Nah, di puncak itulah di situ kita ketemu yang namanya toleransi. Makanya di anggota KBMTN kurang bertoleransi karena belum pada nyampe puncak kesadarannya. Di situ kita akan ketemu bisa menerima perbedaan. Tuh. Kalau kita sudah sampai ke puncak, yaitu puncak kesadaran. Jadi sebelum sampai di puncak, tidak akan ketemu dengan orang lain yang berbeda jalan. Paham maksudnya nih? Paham nggak maksudnya? Kan kita kalau menuju ke puncak gunung itu bisa lewat jalan yang berbeda-beda. Ya. Lah kalau kita belum sampai puncak, ya kita belum ketemu dengan perbedaan. Ya, nggak akan ketemu dengan orang yang lain yang berbeda jalan maksudnya. Banyak perbedaan tuh. Begini, ini kan perumpamaannya kita naik puncak gunung. Dari sebelah mana aja atau dari jalan yang berbeda-beda, kan begitu. Begitu kita sama-sama nyampe di puncak gunung, berarti kan kita ketemu dengan jalan yang berbeda-beda. Betul, tapi ketemunya di puncak. Paham maksudnya? Jadi kalau kita belum nyampe puncak, ya kita nggak ngerti hal perbedaan sebetulnya. Jadi fanatik aja, fanatik. Iya. Mengaku paling benar. Tuh, gitu. Kalau kita belum nyampe puncak. Makanya semuanya saya berharap seluruh anggota KBMTN agar sampai ke puncak kesadaran. Agar apa? Agar kita bisa melihat keindahannya sama. Coba kalau kita di puncak, Pak. Kan kita bisa ngeliat ke bawah, Pak, indahnya. Kayak apa? Apalagi kalau malam. Tuh. Jadi jangan ngomong indah dulu kalau belum nyampe ke puncak. Kalau indah pada waktunya, Gitu. Jadi kita sampai dulu ke puncak kesadaran. Sama nih misalnya. Puncak kesadaran. Nah, kita akan melihat tuh keindahan yang sama. Nggak mungkin kalau udah sampai puncak kesadaran semuanya, nggak mungkin progres terbengkalai namanya. Itu. Jadi harus makin ke puncak ya. Iya, harus sampai puncak kesadaran. Indah. Baru di situ kita ketemu namanya toleransi. Di situ kita akan ketemu bisa menerima perbedaan. Kalau kita sudah sampai ke puncak, yaitu puncak kesadaran. Paham ya? yes. Jadi kita semua harus sampai puncak kesadaran. Dengan cara apa? Hijrah. Kuncinya di hijrah. Selagi belum hijrah nggak bakalannya. Nggak bakalannya. Hijrah. Ya, mulai. Meninggalkan. Hijrah, transformasi, meninggalkan kesadaran lama menjadi kesadaran yang murni.
Makanya kalau kita belum sampai ke puncak, itu belum sampai ke titik namanya. Nih, makanya lihat nasi tumpeng. Bentuknya sama nggak kayak gunung? Iya. Dilihat dari semua titiknya, yang paling atas itu titiknya yang paling atas, ujungnya. Makanya di kita ada tumpengan. Nih arahnya ke sini nih, tumpengan tuh maknanya. Iya. Jadi tumpeng atau puncaknya tuh, ujungnya tumpeng, karena puncak itu pertemuan semua jalan, disebut titik. Itulah kita makanya selama ini tumpeng. Nih harus dipahami. Jadi tumpeng itu agar kita sampai ke titik. Titiknya apa? Puncak. Puncaknya apa? Puncak kesadaran. Allahu Akbar. Tuh, dari tumpeng. Makna tumpeng tuh. Coba kalau udah nyampe, kalau kita jalan naik gunung atau udah sampai di puncak di atas tumpeng misalnya, kan kelihatan tuh ke bawah ada telur dadar, ada ayamnya, Indah lah pokoknya dilihatnya. indah dilihatnya. Indah dong. Ada Itu cabenya. ada cabenya tuh. Itu gambarannya tumpeng tuh, seperti kita naik gunung. Kelihatan ya. Kelihatan semua kalau kita udah di ujungnya, udah di titik. Jadi kalau titik adanya di mana? Titik itu adanya di huruf ba. Di bawah. Ya. Ya. Makanya cari kuburan Semar. Tuh, nanti ketemu lagi titik yang di atas, adanya di huruf nun. Tuh, jadi titik yang di bawah adalah awal kita. Titik yang di atas adalah puncaknya kesadaran. Huruf ba dan huruf nun. Diawali dari alif. Alif lah yang melakoni. Ikutnya di ujung. Makanya langkah Semar, nih langkah Semar, selangkah kanan, selangkah kiri, terus nengok ke belakang. Pernah nggak ada yang ngelihat jalannya Semar di wayang? Hah? Iya, Kak. Tuh, Jadi waktu itu aja siapa tuh yang peran itu? Kamera apa ya yang sama remaja tuh apa? iya Ria Jenaka. Oh, iya jenaka. Iya, jadi langkahnya Semar tuh begini, melangkah pelan kaki kanan, melangkah kiri kaki kiri, melangkah pelan kaki kiri, terus dia nengok ke belakang. Itu langkahnya Semar mah. Nah, itu adalah simbolik juga. Selangkah ke kanan, selangkah kiri, terus ke belakang. Apa pelajaran dari Semar? Kalau orang yang sudah mencapai sejatinya diri, lihat kiri kanan, belakang. Itu adalah sarana untuk belajar supaya saat ini kita melakukan perubahan agar masa depan menjadi lebih baik. Jadi kalau depan mah nggak usah dipikirin, fokus saja di saat ini, karena masa depan bergantung ke saat ini. Demikianlah penyampaian pencerahan dalam rangka untuk mengingatkan semuanya, khususnya mengingatkan diri saya dan anggota keluarga besar Master Tin Nusantara agar dapat melakukan lompatan pola pikir yang lebih baik sehingga bisa mencapai di puncak kesadaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh hitung bio
untuk penyembuhan segala penyakit. Ini teh hitam bioenergi, teh kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya.